Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Badan Perencanaan Daerah atau Bapeda menggelar Musrenbang penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Utara tahun 2025. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang yang dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu bertempat di Hotel Louis Giene Resort Pemenang 28 Februari 2024 kemarin. Musrenbang RKPD kali ini mengambil tema peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik. Musrenbang RKPD ini dihadiri 300 orang peserta yang merupakan utusan kecamatan dan undangan, dengan mengusung 548 usulan program kegiatan pembangunan dari 5 kecamatan dan pokok pikiran dari DPRD Lombok Utara. Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu menyampaikan pembangunan Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi tantangan yang cukup berat, mulai dari potensi pelambatan ekonomi, resiko inflasi, hingga perubahan iklim yang tidak menentu. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Lombok Utara pada tahun 2023. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lombok Utara, persentase penduduk miskin di Lombok Utara tahun 2023 mengalami penurunan hanya sebesar 0,13% menjadi 25,8% di tahun sebelumnya, yaitu 25,93%. Kondisi keuangan daerah di tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan naiknya PAD dan naiknya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Musrenbang RKPD 2025 yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Lombok Utara pada hari ini sampai 2 hari kemudian. Hadirin yang saya hormati, RKPD 2025 berkedudukan sebagai perencanaan tahunan, penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2025. Pembangunan Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat, mulai dari potensi pelambatan ekonomi, risiko inflasi, hingga perubahan iklim yang akhir-akhir ini tidak menentu. Yang saya hormati, dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah harus dengan upaya dan kerja keras bersama sehingga memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan harus memanfaatkan tenaga kerja lokal. Pada kesempatan yang sama, Kaban Bapeda Provinsi yang diwakili oleh Fungsional Perencanaan Madya Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sri Supartini, menyampaikan berdasarkan data BPS tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lombok Utara mengalami peningkatan pada tahun 2022 sejumlah 67,09%, pada tahun 2023 menjadi 68,02%. Sedangkan jumlah tingkat pengangguran terbuka di Lombok Utara mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2020, jumlah PTP di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 3,01%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,75% dan pada tahun 2022 menjadi 0,38%. Hal-hal terkait dengan tingkat pengangguran terbuka sudah mulai membaik. Mudah-mudahan itu menjadi satu gambaran kita yang terkait dengan peningkatan produktivitas untuk tenaga kerja. Sedang penduduk miskin, saya kira tadi sudah disampaikan sama Pak Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Utara. Jadi kami menyampaikan untuk Lombok Utara sendiri tingkat kemiskinan itu penduduk miskin secara keseluruhan ya 60,13, persentasenya 25,80%, begitu Pak Kaban ya.
Jadi ini ada P1, P2-nya. P1-nya 4,44, P2-nya 1,24. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan ekstrim untuk Kabupaten Lombok Utara itu 11,97%. Nanti diklarifikasi kembali datanya. Jadi ada total 27.608 jiwa. Untuk Gini rasio sendiri Kabupaten Lombok Utara saya kira ini sangat bagus, artinya kalau dibandingkan dengan yang lain. Kalau untuk secara keseluruhan NTB tahun 2023 sebesar 0,375. Ini lebih rendah dari Indonesia 0,388. Sulawesi Selatan, namun di atas Bali, Bali 0,362 dan NTT 0,326. Untuk Kabupaten Lombok Utara sendiri tahun 2021 dan 2022 ya, ini ada 0,317 dan tahun 2022 0,317 masih tetap ada. Sedangkan yang terkait dengan proses partisipasi yang tadi sudah disampaikan Pak Kaban juga harus selalu dipenuhi, diikuti dan diperluas sehingga bisa mencakup secara keseluruhan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan Kabupaten Lombok Utara. Kepala Bapeda Gatot Sugihartono melaporkan maksud dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Utara tahun 2025 adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan serta untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah. Musrenbang RKPD tahun 2025 merupakan tahun keempat untuk periode RPJMD tahun 2021-2026. Dalam perjalanan sampai dengan tahun 2023, capaian indikator makro memiliki GAP yang rendah, dengan kata lain mendekati ketercapaian. Capaian indikator makro dengan GAP yang relatif tinggi yaitu tingkat kemiskinan dengan target pada akhir masa RPJMD 19,49%. Dengan capaian tahun 2023 baru sebesar 25,80% atau terdapat GAP sebesar 6,31%, sehingga diperlukan kerja keras bersama untuk mencapai target tersebut. Hormati juga beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang mendampingi Bapak. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Dani Carter Febrian Didawan ST Master Engineering beserta Ibu Ketua IUI. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Bapak-bapak menjadi pembimbing pembangunan dari 5 kecamatan dan bersama pokok pikiran dari DPRD Lombok Utara. Bapak Bupati dan para hadirin yang saya hormati, pada pelaksanaan rutinitas kita tahunan ini untuk Musrenbang, ada fenomena yang dapat kita lihat, yaitu banyaknya keluhan dari utusan desa maupun kecamatan karena, atau sebagian juga masyarakat, karena banyak daripada usulan yang mereka sampaikan kepada kita itu sebagian besar tidak terpenuhi, tidak dapat terpenuhi. Sebagai faktanya Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, salah satu contoh yang ingin saya sampaikan di sini adalah pembangunan pelebaran jalan provinsi di Pusuk. Itu dilaksanakan tahun 2021. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kami sudah mengusulkan di awal masa periode pertama Bapak Johan Samsu tahun 2012, sehingga memakan waktu 8 tahun baru bisa terlaksana. Begitu lama. Contoh kedua Bapak Ibu sekalian, jalan nasional yang sedang dibangun sekarang ini, itu usulan dilaksanakan atau diajukan oleh Bapak Bupati Johan Samsu pada awal periode pertama pada saat pertemuan di
pengelolaan sumber daya yang ada seperti pariwisata bahari, wisata budaya, dan pegunungan. Dengan dukungan mantapnya aksesibilitas menuju Lombok Utara, dengan pemandangan eksotis menuju salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke Lombok Utara. Peluang inilah yang kita gunakan untuk menjadikan rujukan kebijakan program untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan Bapak Ibu sekalian, dari perintah Bapak Bupati sebagai Dalam musrenbang tersebut dihadiri juga oleh Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus Kemendes PDTT RI Dr. Dwi Rudi Hartoyono Hartoyo, Wakil Bupati Lombok Utara Dani Carter Febrianto Ridawan, anggota Forkopimda, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Utara Hajah Galuh Nurdiah Johan Samsu, Ketua GEW Kabupaten Lombok Utara Yudita Aprilina Dani Carter, Ketua Bayangkari Cabang Lombok Utara Mira Didik Putra Puncoro, para staf ahli, asisten, para kepala OPD, camat, kepala desa, serta undangan lainnya. Penduduk miskin, saya kira tadi sudah disampaikan sama Pak Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Utara. Jadi kami menyampaikan untuk Lombok Utara sendiri, tingkat kemiskinan itu penduduk miskin secara keseluruhan ya 60,13%, persentasenya 25,80%, begitu Pak Kaban ya. Jadi ini ada P1 P2 nya, P1 nya 4,44, P2 nya 1,24. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan ekstrim untuk Kabupaten Lombok Utara itu 11,97%. Nanti diklarifikasi kembali datanya. Jadi ada total 27.608 jiwa. Untuk Gini rasio sendiri Kabupaten Lombok Utara saya kira ini sangat bagus, artinya kalau dibandingkan dengan yang lain. Kalau untuk secara keseluruhan NTB tahun 2023 sebesar 0,375, ini lebih rendah dari Indonesia 0,388. Sulawesi Selatan, namun di atas Bali 0,362 dan NTT 0,326. Untuk Kabupaten Lombok Utara sendiri tahun 2021 dan 2022 ya, ini ada 0,317 dan tahun 2022 0,317 masih tetap ada. Sedangkan yang terkait dengan proses partisipasi yang tadi sudah disampaikan Pak Kaban juga harus selalu dipenuhi, diikuti dan diperluas sehingga bisa mencakup secara keseluruhan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan Kabupaten Lombok Utara. RKPD 2025 berkedudukan sebagai perencanaan tahunan, penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2025. Pembangunan Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat, mulai dari potensi pelambatan ekonomi, risiko inflasi, hingga perubahan iklim yang akhir-akhir ini tidak menentu.
Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.